Antar abad ke-1 hingga abad ke-5 Masehi, konsep demokrasi yang muncul sebelumnya seperti di Yunani kuno dan Republik Romawi mengalami kemunduran besar. Era ini ditandai oleh kemunculan kekaisaran dan sistem pemerintahan yang cenderung otokratis di seluruh wilayah Mediterania, Eropa, dan Timur Tengah. Periode ini menyaksikan perubahan besar dalam struktur politik dan sosial, dengan fokus pada sentralisasi kekuatan dan menurunnya peran partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Demokrasi pernah mencapai puncaknya di Yunani kuno, khususnya di kota Athena, pada abad ke-5 sebelum Masehi. Di Athena, sistem demokrasi langsung memungkinkan warga laki-laki merdeka untuk mengambil bagian langsung dalam mengambil keputusan politik melalui majelis rakyat atau eklesia. Namun, setelah melewati masa kejayaannya, demokrasi di Athena mengalami kemunduran. Pada akhir abad ke-1 sebelum Masehi, Athena berada di bawah pengaruh kuat dari Kekaisaran Romawi, yang akhirnya menguasai sebagian besar wilayah Yunani. Athena dan kota-kota Yunani lainnya tetap menjadi pusat intelektual dan budaya, tetapi sistem politiknya sudah beralih ke sistem yang lebih terpusat di bawah kendali Romawi. Kekaisaran Romawi tidak mengadopsi sistem demokrasi langsung di Yunani, dan pengaruh demokrasi secara perlahan menghilang dari dunia politik di Yunani. Republik Romawi yang berdiri sejak 509 sebelum Masehi adalah salah satu sistem pemerintahan pertama yang menerapkan beberapa elemen demokrasi, seperti pemilihan pejabat publik dan pembentukan senat. Dalam Republik Romawi, meskipun tidak murni demokratis, warga laki-laki Romawi yang memiliki status tertentu berpartisipasi dalam memilih pejabat-pejabat publik, seperti konsul dan magistrat. Senat Romawi, meskipun dikuasai oleh kaum aristokrat, memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik. Namun, pada abad pertama sebelum Masehi, Republik Romawi mengalami periode pergolakan politik yang luar biasa, dengan konflik internal dan perang saudara yang mengancam stabilitas sistem politik. Tokoh-tokoh kuat seperti Julius Caesar memainkan peran penting dalam mengakhiri republik. Setelah kematian Caesar, Octavianus, yang kemudian dikenal sebagai Kaisar Agustus, mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Kekaisaran Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi, yang menandai berakhirnya sistem republik. Dengan berdirinya Kekaisaran Romawi, demokrasi semakin pudar, meskipun beberapa elemen republik seperti senat tetap ada. Kekuasaan sesungguhnya berada di tangan kaisar. Kaisar Agustus, kaisar pertama Romawi, mempertahankan beberapa simbol dan institusi republik seperti senat. Tetapi pada kenyataannya, kekuasaan politik sepenuhnya berada di bawah kendali kekaisar dan birokrasi kekaisaran. Pada awal abad ke-1 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi telah menjadi kekuatan yang sangat terpusat. Kaisar memiliki kontrol penuh atas politik, ekonomi, militer, dan kehidupan sosial di seluruh wilayah kekaisaran yang meliputi sebagian besar Eropa, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Sementara Senat masih berfungsi sebagai badan penasehat, pengaruhnya sangat terbatas dan rakyat hampir tidak memiliki peran dalam pemerintahan. Kaisar Nero yang berkuasa di tahun 54 sampai 68 Masehi misalnya, dikenal karena kekuasaan yang tiranik dan kekejaman terhadap lawan politiknya. Selama periode ini, kaisar seringkali memerintah dengan tangan besi, memanfaatkan kekuatan militer dan ekonomi untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada dasarnya, periode Kekaisaran Romawi mengabaikan ide-ide demokrasi atau partisipasi rakyat yang sebelumnya pernah muncul di Yunani dan Roma. Di bawah Kekaisaran Romawi, rakyat umum dianggap sebagai subjek yang harus patuh pada otoritas kaisar. Pemerintah dijalankan oleh birokrasi dan pejabat yang ditunjuk oleh kaisar, sementara rakyat tidak memiliki hak politik untuk memengaruhi kebijakan atau pemerintahan.
Kekuasaan kaisar juga didukung oleh pasukan militer Romawi yang bertindak sebagai kekuatan penggerak dan pelindung kekuasaan kekaisaran. Meskipun begitu, ada beberapa bentuk partisipasi terbatas dari rakyat, terutama melalui pemberian roti dan hiburan yang disediakan oleh negara untuk mengalihkan perhatian mereka dari isu-isu politik dan ekonomi. Praktik ini yang dikenal adalah istilah Panem et Circenses, adalah cara bagi kaisar untuk mempertahankan stabilitas sosial dan mengurangi potensi pemberontakan di kalangan rakyat. Namun ini jauh dari bentuk partisipasi politik atau demokrasi. Salah satu perubahan besar yang terjadi setelah periode Kekaisaran Romawi adalah kristenisasi kekaisaran yang mencapai puncaknya dengan Edik Milan pada tahun 313 Masehi, ketika Kaisar Konstantinus memproklamirkan kebebasan beragama, termasuk bagi umat Kristen. Konstantinus kemudian menjadi kaisar pertama yang menganut agama Kristen, yang pada akhirnya mengubah wajah politik dan budaya di Romawi.